Apa itu kromatografi lapis tipis? Ini adalah tugas pembelajaran farmaseutikal hasil perikanan dengan topik pengujian kromatografi lapis tipis pada rumput laut Gracilaria salicornia oleh kelompok 3 dengan beranggotakan Sumber daya alam merupakan sumber unik molekul bioaktif. Lebih dari 200.000 metabolit sekunder alami telah teridentifikasi hingga saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa tanaman merupakan bahan baku istimewa untuk pengembangan produk bernilai tinggi, dengan aplikasi dalam industri kosmetik, farmasi, wewangian, dan juga makanan. Namun, diperkirakan kurang dari 1% spesies tanaman telah diselidiki secara menyeluruh untuk potensi penggunaannya sebagai obat, dan banyak spesies belum pernah dipelajari, bahkan dilihat dari sudut pandang fitokimianya. Oleh karena itu, pencarian entitas kimia bioaktif baru lebih mendesak dari sebelumnya dan memerlukan prosedur penyaringan yang lebih sederhana dan juga cepat. Rumput laut berpotensi untuk dikembangkan sebagai produk pangan fungsional karena memiliki komponen bioaktif yang sangat penting bagi kesehatan. Pemanfaatan rumput laut sebagai pangan fungsional akan meningkatkan nilai tambah rumput laut dan dapat memberikan solusi penyediaan pangan sehat dengan harga yang terjangkau. Salah satu komponen bioaktif pada rumput laut adalah pigmen alami seperti klorofil. Klorofil dan beberapa turunannya seperti foepitin dari rumput laut memiliki aktivitas biologis sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Salah satu jenis rumput laut merah yang memiliki kandungan klorofil tinggi adalah Gracilaria salicornia. Rumput laut, khususnya Gracilaria salicornia, memiliki potensi besar sebagai produk pangan fungsional berkat komponen bioaktifnya, dengan kandungan klorofil A yang tinggi dan aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif, serta kandungan asam amino aromatik treonin. Rumput laut ini dapat menjadi bahan baku produk pangan yang tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga potensi kesehatan yang signifikan, mendorong perlunya penelitian ini untuk lebih lanjut dalam mengidentifikasi senyawa turunan klorofil dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa turunan klorofil pada tumbuhan rumput laut Gracilaria salicornia. Kromatografi lapis tipis atau TLC yang umumnya dikenal sebagai kromatografi planar melibatkan fase stasioner yang dilapisi pada pelat plastik atau kaca. Sampel diteteskan pada absorben stasioner yang ada pada pelat dan ditempatkan di ruang tertutup untuk mengembang dengan adanya fase mobil. Biasanya, pelarut atau kombinasi pelarut digunakan sebagai fase mobil. Sampel bergerak melintasi pelat tergantung pada sifat analit yang ada pada sampel. Oleh karena itu, analit diidentifikasi berdasarkan jarak migrasi masing-masing di atas fase stasioner dan berdasarkan kemampuannya untuk menyerap sinar UV atau bereaksi terhadap regen semprot derivatisasi kromogenik. Manfaat menggunakan TLC adalah dapat digunakan untuk memurnikan dan menganalisis beberapa senyawa dalam sekali proses. Selain itu, metode ini cepat, hemat biaya, dan merupakan teknik semi kualitatif serta memiliki kemampuan untuk memulihkan fraksi yang lebih berat yang tidak dapat bergerak dalam kolom HPLC atau tidak mudah menguap dalam GC. Prinsip pemisahan dalam KLT sama dengan prinsip dalam kromatografi cair padat, di mana fase diam biasanya berupa adsorben aktif seperti gel silika, alumina, atau selulosa yang difiksasi pada penyangga datar, plat kaca atau aluminium foil. Langkah aktivasi dicapai dengan memanaskan adsorben lapisan tipis untuk menghilangkan sisa air. Pelarut organik atau campuran yang akan digunakan sebagai eluen ditambahkan untuk menutupi dasar tangki pengembang. Sampel dioleskan ke bagian bawah plat KLT, tepat di atas permukaan fase gerak, yang kemudian ditempatkan di dalam tangki sehingga eluen akan membawa sampel melalui kapilaritas. Pemisahan dilakukan dengan penyerapan dan desorpsi.
berbagai senyawa dalam sampel, yang tergantung pada penyerapannya terhadap fase diam dan afinitasnya terhadap fase gerak. Dalam kasus di mana air hadir dalam jumlah kecil dalam fase gerak atau di atas fase padat, fenomena partisi juga akan terjadi dalam mempengaruhi pemisahan. Setelah pengembangan pelat KL, pigmen muncul langsung di siang hari, sedangkan produk lain dapat divisualisasikan baik melalui fluoresensi alami atau dengan pemadaman fluoresensi. Jika hampir tidak terdeteksi dalam cahaya tampak atau ultraviolet, atau jika diperlukan informasi struktural tambahan, reagen deteksi universal atau spesifik dapat digunakan untuk membentuk produk sampingan berwarna atau penyerapan UV. Selain data kimia, informasi mengenai aktivitas biologis juga dapat diperoleh melalui reaksi yang berorientasi biologis. Memang, produk alami yang dipisahkan pada pelat TLC dapat kemudian diekspos ke reagen biologis atau kimia tertentu untuk mendeteksi aktivitas potensial. Selain informasi spektral atau biologis, data semi-kuantitatif dapat diambil dari TLC dengan membandingkan cahaya yang dihamburkan, dipantulkan, atau dihasilkan dari suatu titik dengan cahaya latar belakang, yang merupakan bagian dari pelat yang tidak mengandung senyawa apapun. Hal ini dapat dilakukan langsung pada pelat TLC mentah atau setelah derivatisasi dengan reagen kimia atau biologis, misalnya untuk memperkirakan aktivitas biologis. Selama 15 tahun terakhir, pemindaian pelat TLC menggunakan instrumentasi optik semakin banyak digunakan, terutama di bidang pengendalian mutu obat herbal yang memerlukan penilaian sidik jari dan kuantitatif. 5,6 kontrol mutu penanda herbal dengan TLC telah dicapai dengan menggunakan berbagai regen yang dikombinasikan dengan metode deteksi yang mencakup semua golongan produk alami. Kombinasi regen dan metode untuk mendeteksi senyawa tertentu tidak termasuk dalam cakupan bab ini. Namun, metode tersebut tersedia bagi analisis tanaman melalui literatur referensi. Proses yang pertama yaitu adalah preparasi sampel. Preparasi sampel Gelidium salicornia dilakukan dengan cara membersihkan sampel. Lalu, pemuaian permukaan sampel dilakukan dengan cara memotong sampel dengan ukuran 0,5 sampai 1 cm. Kemudian, sampel diangin-anginkan pada suhu ruang dan kedap cahaya. Setelah itu, sampel dihaluskan menggunakan blender dan diayak untuk mendapatkan serbuk sampel. Proses kedua, ekstraksi pigmen. Sekitar 100 gram sampel diekstraksi menggunakan larutan campuran metanol aseton dengan perbandingan 7:3. Lalu ditambahkan kalsium karbonat sebagai agen penetral dan dilakukan secepat mungkin untuk menghindari oksidasi lebih. Kemudian ekstraksi disaring dan residu diekstraksi kembali hingga warna residu menjadi pucat sebagai indikator ekstraksi pigmen selesai. Selanjutnya, senyawa klorofil diisolasi dari ekstrak kasar Gelidium salicornia dengan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel dan fase gerak heksana etilasetat kurang lebih 200 ml. Lalu fase gerak ditingkatkan polaritasnya secara terus-menerus dengan volume kurang lebih 200 ml dari rasio heksana etilasetat 8:2, 7:3, 6:4, dan 5:5. Kemurnian pigmen dianalisis dengan KLT dan spektrofotometer UV-Vis. Lalu pelat gel silika diaktifkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu keluarkan plat KLT dari ruang saat permukaan pelarut berada sekitar 1 cm dari atas plat KLT. Lalu tentukan nilai RF untuk setiap pigmen yang Anda amati menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil dari identifikasi senyawa klorofil dengan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ditunjukkan pada gambar ini. Pigmen dipisahkan seperti yang terlihat dari warna bercaknya. Nilai RF masing-masing bercak dihitung, kemudian dibandingkan dengan literatur. Identifikasi pigmen dari ekstrak Glacieria salicornia dengan kromatografi ini ditunjukkan pada tabel. Bercak 1 berwarna hitam dan memiliki nilai RF 0,73. Bercak tersebut diidentifikasi sebagai pheovitin. Bercak 2 diidentifikasi sebagai klorofil karena berwarna hijau kebiruan dengan RF 0,68.
Bercak 3 berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan RF 0,60 dan diidentifikasi sebagai klorofil B. Bercak 4 berwarna kuning dengan RF 0,55 dan ditetapkan sebagai xanthofil. Pigmen fotosintetik seperti klorofil, xanthofil, dan B-karoten larut dalam pelarut organik. Pigmen yang diekstraksi ke dalam pelarut organik tertentu kemudian dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan lapisan tipis silika. Inilah video materi mengenai pengujian kromatografi lapis tipis pada rumput laut Gracilaria salicornia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kelompok 3 pamit undur diri. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!